akan disebut kudus anak Allah. Nah, itu. Ya, itunya apa? Anak Allah. Ya, itulah ya, kan dia bilang kan bahwa apa gimana? tunggu ini. Karunia di hadapan Allah. Bahkan nah, itu malaikat kalau itu kepadanya Roh Kudus akan turut atasmu. Saya nggak bisa akan turun, akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Lah iya kan? Ya, spesifik kan anak Allah. Yang Maha Tinggi. Maria dinaungi Roh Kudus. Allah. Roh Kudus. Elizabeth juga dinaungi Roh Kudus. Iya, tapi kan di sini kan spesifik dikatakan bahwa aku kan belum bersuami, Bagaimana mungkin bisa hamil yang nggak bersuami kalau bukan Roh Kudus? Terus ayat berikutnya yang tadi kau baca, apa fungsinya malaikat menjelaskan Elizabeth juga akan hamil? Gini loh, pertanyaan kamu itu sama dengan pertanyaan Maria. Gimana bisa seperti itu? Nggak masuk akal. Maria aja orang yang mengalami langsung aja heran, nggak mungkin lah, nggak logis. Tetapi malaikat bilang, Maria itu bilang, bang, oke, saya tuh paham. Maria heran itu kalau dia heran dia mengandung seorang manusia, apalagi mengandung Tuhan, makin heran dia. Manusia yang dikandung aja dia heran. Sesuai malaikat ketika mengabarkan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, Maria dikabari oleh Tuhan yang akan dikandung itu seorang anak laki-laki, bayi. Maria itu heran. Nah, mengandung seorang anak laki-laki aja heran, apalagi mengandung Tuhan. Iya, makanya dia bilang. Gimana sih? Sebentar Pak, ini jawabannya paling keren ya. Ini paling keren menunjukkan mana? bahwa ini jawaban paling keren. Inilah menunjukkan Tuhan itu memberi free will. Lembah itu noise loh. Lukas 1. Mungkin Bang kenaik dulu ya. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia menyerahkan dirinya secara sukarela. Loh iya, ini. Yesus. Seorang hamba Tuhan, dia akan pasrah atas kehendak Tuhan. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah itu. Semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana juga Elizabeth ketika dia mengandung. Gitu loh. Nggak ada yang rumit memahaminya di sini kalau nggak pakai doktrin ya. Kalau nggak pakai doktrin. Itu benar ya, berarti. Kok jadi ke priwil sih? Apa jadi? Kenapa jadi priwil? Aduh mak, kok jadi pada lucu? Oke, nah berikutnya juga contoh. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan karena hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, di situ Maria memuliakan Tuhan, oke? Pertanyaan saya, apakah Tuhan? Oke, pertanyaan saya, apakah Tuhan yang dimaksud oleh Maria adalah bayi di dalam kandungannya? Gimana? Coba. Sekarang kan gini, Maria memuliakan Tuhan. Memang dia memuliakan Tuhan karena dia memang hamba Tuhan. Wajar. Jiwaku iya, dengerin dulu ya. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, kan gitu. Ya kan, dia bersyukurlah. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, Tuhan juru selamatnya. Ketika Maria di situ memuliakan Tuhan, apakah maksud yang dia tuju adalah anak yang dikandungnya sebagai Tuhan? Loh, dia Maria diselamatkan dengan cara apa di dalam Alkitab? Loh, kok dikasih itu? Bang, ketika Maria memuliakan Tuhan sebagai juru selamatnya, dia bergembira karena Tuhan. Ketika dia memuliakan Tuhan, apakah yang dia maksud adalah bayi yang dikandungnya? Itu pertanyaan filosofi ya. Itu pertanyaan filosofi. Filosofi sih? Tunggu dulu. Itu di ayat berapa ya? Di ayat berapa? Karena kita harus mengalir, ayatnya harus mengalir. Nah, ini mengalir. Ini masih di Lukas 1. Iya, ayat berapa ya? Di nomor berapa? 46, 46, 47. 46 ya, oke.
Oke, lalu Iya. ya, iya, sekarang pertanyaanmu apa tadi? Ketika Maria memuliakan Tuhan, karena dia kan sebelumnya sudah mengandung dan sebagainya, apakah ketika dia memuliakan Tuhan maksudnya Tuhan itu adalah anak yang dikandungnya? Iya, iya, benar. Juru selamat kuncinya. Iya, juru selamat. Iya, juru selamat berarti Mesias. Jadi Karena ketika dia astagfirullahaladzim, Bang, belum, ini dia belum lahir. Bang, ketika Maria memuliakan Tuhan, berarti maksudnya dia memuliakan Tuhan, dia sedang memuji kepada bayi yang dikandungnya. Jadi gini, Ngarang ente ini. Diselamatkan. makanya dengar dulu. Belum dikandung juga, belum dikandung Bang. Loh, Dia ucapkan itu Dengar dulu, malaikat datang kan, berarti belum dikandung. Dengar dulu, saya belum selesai. Oke. Kalau saya katakan iya, kenapa saya katakan iya? Iya, saya Karena- nyimak dulu ya, saya terima Iya. telepon bentar. Silakan dilanjut Bang. Oke. Saya katakan iya. Oke, kenapa saya katakan iya? Sejak dari awal, malaikat Gabriel itu sudah spesifik mengatakan bahwa dia adalah yang kau kandung itu adalah Immanuel, penyelamat dunia. Oke, penyelamat. Makanya di dalam ucapan Yesus ini berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi itulah sedangkan Maria itu respect, walaupun karena dia menjadi saluran dipakai oleh Tuhan untuk ke dunia. Dia Oh, aja salurannya tahu bahwa dia dipakai hormat oleh Tuhan dan ya. respect. Iyalah, dia hormat dan Bang respect Lembah. kepada yang Bang dikandung dia Lembah. sendiri. Karena yang Abang. dikandung itu adalah juru selamat. Abang. Makanya dikatakan di sini bahwa hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bang Lembah, izin Ya. Bang. Sebenarnya ini Roh Kudus fungsinya apa sih dalam kehamilan Maria itu? Sudah jelas tadi kita nggak perlu translatekan. Ya, dikatakan Nggak di sini ya, saya ulung ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Saya Kan nggak nanya dibilang, dia turun apa naik. Pertanyaannya Bang sederhana bahasa Indonesia loh. Apa fungsi Roh Kudus dalam hal kehamilan Maria? makanya saya mau bacakan sama kau. Ya silakan. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana mungkin bisa terjadi aku hamil karena aku belum ada suami alias single. Nggak mungkin, nggak masuk itu, akal. Bang. Nah itu tunggu dulu saya baca. Jawab Abang ngerti nggak fungsi Bang? Abang ngerti fungsi nggak? Saya ulang Iya, itu Kak. bahasa Indonesia ya. Tunggu Bahasa ya. Indonesia nih, Bang. Konsepsi. Tunggu. Konsepsi. Ini saya ulang lagi nih 3 kali nih bahasa Indonesia. Apa fungsi Roh Kudus dalam hal kehamilan Maria? Aduh, susah saya Fungsinya jelaskan. itu Ya. konsepsi. Fungsinya itu Kontra- konsepsi. Kontrasepsi. Konsepsi, Jantan. konsepsi. Konsepsi apa itu Bang? Taruh dulu Kang, jangan diganggu Kang. Konsepsi itu terjadi secara alamiah atau biologi biasa, tetapi melalui mujizat Roh Kudus tanpa keterlibatan laki-laki. Jadi menurut Anda fungsi Roh Kudus apa? Kondisi yang tidak alami atau biologis, Fungsi Roh Kudus tidak tapi melalui alami gitu. mujizat Roh Kudus tanpa keterlibatan laki-laki. Jadi Roh Kudus memberi Iya, mujizat kan gitu. konsepsi biasanya itu kan pembuahan sperma dengan ovari kan, telurnya wanita. Contoh nih Bang ya, contoh nih kalau saya ditanya nih, apa fungsi Andi Selebes di room ini? Fungsi saya ada di sini berbicara sekaligus jadi moderator. Itu fungsi saya supaya room ini terkendali dengan baik. Nah, apa fungsi Roh Kudus dalam kehamilan Maria? Kok konsepsi? Kan saya sudah bilang konsepsi. Ya konsepsi ada cukup. Konsepsi ya. Iya. Nah, apa itu Ya, konsepsi tapi Bang? bukan konsepsi yang secara ya itu tadi saya sudah jelaskan, bukan Apa secara itu? alami, secara biologi, melalui mujizat Roh Kudus. Oke, jadi Roh Kudus yang memberi mujizat Bunda Maria hamil gitu ya. Begitu? Karena konsepsi Yesus pembuahannya terjadi oleh Roh Kudus bukan secara biologis tapi secara ilahi. Iya. Itu beda. Jadi Roh Kudus menurut Anda konsepsi artinya adalah Roh Kudus memberikan mujizat Bunda Maria hamil. Itu fungsinya, betul?
Yes. Ya gitu dong, bahasa sederhana dong yang mudah dimengerti gitu loh. Nah kita lanjut kalau begitu. Jadi ngomong sama gue tuh enak, bahasa Indonesia, to the point. Gini saya Udah jelaskan bang, ya. enggak saya sama connect dulu bentar bang. Abang kan nggak jawab tadi. Saya lanjut sama connect dulu kan gitu, Pak Lembaya. Saya hormati Anda nih. Nah, kalau Roh Kudus yang memberi mujizat kepada Bunda Maria sehingga Bunda Maria hamil, is oke, kita lanjut. Yang dikandung Bunda Maria itu, menurut Anda manusia atau Tuhan bang? Dia memiliki kemanusiaan dan juga keilahian. Tuhan Dewi Oke. Natural. Jadi Bunda Maria mengandung dua natur gitu ya? Yes. Betul? Bunda Maria mengandung manusia dan Tuhan. Betul? Betul bang? Ilahi dan Tuhan dan kemanusiaan. Ilahi itu kan Tuhan bang. Bahasa sederhana aja, bahasa umum aja. Oke, jadi Bunda Maria mengandung manusia dan Tuhan. Betul? Betul nggak bang nih? Sederhana nih. Yes. Oke, lanjut. Menurut Anda, waktu Bunda Maria mengandung manusia dan Tuhan, apakah ada Tuhan di luar kandungan waktu Bunda Maria mengandung? Anda katakan seperti begitu karena pahaman kekristenan nggak seperti gitu, Pak. Saya kan Kita nanya mengerti bang, saya nggak kristen. paham. Saya ulang ya, berdasarkan argumentasi Anda, mulai dari konsensi tadi, mulai Roh Kudus memberi mujizat, Bunda Maria mengandung manusia dan ilahi, Bunda Maria mengandung manusia dan Tuhan. Jadi ada 9 bulan Tuhan berada dalam kandungan. Kan begitu. Nah, kalau Tuhan Anda cuma satu, pertanyaan saya bang, apakah ada Tuhan di luar kandungan selama Bunda Maria mengandung? A ada, B tidak ada. Silakan bang. Pusing kan menjawab bang? Iya, Tuhan tetap ada. Ada, baik. Tuhan Kalau selalu ada, tidak ada oke satu ada. saat pun Tuhan tidak ada. Oke, kalau ada Tuhan di luar kandungan, ada berapakah Tuhan? A satu, B lebih dari satu. Tuhan satu aja. Satu aja. Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhan ada dalam kandungan atau luar kandungan? Tuhan tetap ada. Bapa kan tetap ada di surga. Berarti ada berapa Tuhan itu? Satu aja. Yang mana yang Tuhan? Yang Bapak kah atau yang dalam kandungan kah? Yang dalam kandungan itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Tadi katanya Hakikatnya manusia dan itu Tuhan. adalah- Kok berubah pikiran? Saya sudah bilang tadi. Saya mundurin. Dia kan mempunyai Dewi Natural Saya yang mundurin mempunyai- 2 langkah. Saya mundur 2 langkah. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan, Bang? Oke, saya mundur 3 langkah. Ya, Manusia silakan. dan ilahi. Ya, oke, manusia dan Tuhan yang dikandung Maria. Ada berapa Tuhan, Bang? Satu atau lebih dari satu? Satu aja Bapak. Satu, cukup satu. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan yang satu itu selama 9 bulan, apakah ada Tuhan di luar kandungan selama 9 bulan? A ada, B tidak ada. Tidak ada, Bapak tetap di surga. Oke, berarti ada Bapa di surga. Berarti ada Tuhan di surga. Ada Tuhan dalam kandungan. Bapak Gimana selalu ini? di surga, tidak pernah kemana-mana. Tidak ada yang melihat. Berarti ada Tidak 2 ada yang Tuhan, Bang. mengetahui. Berarti Tuhan ada 2. Tidak, satu aja. Kalau satu yang mana yang Tuhan? Yang Bapa atau yang Yesus? Yesus itu adalah firman yang telah menjadi Saya manusia. mundur aja dong. Anda tadi ngomong loh Yesus Tuhan. Nah, Tadi Anda ngomong Yesus mengatakan Tuhan loh. Anda mengatakan satu Tuhan. Saya mengatakan kami satu Bapa aja. Oke. Apa bedanya, apa persamaan dan perbedaan Bapa dan Yesus? Persamaannya mereka itu adalah ilahi. Mereka itu apa? Mereka itu adalah Sang Pencipta ini, ilahi. Oke. Mereka ini melebihi dari satu atau satu? Kata mereka.
Kalau kita menggunakan manusia, ya itu kan beda. Kalau kita bicara tentang keilahian, itu berbeda lagi. Saya ulang bang, saya ulang. Kata mereka yang keluar dari ucapan Anda sendiri, mereka itu sang pencipta. Mereka ini Mereka melebihi itu dari adalah satu. dengerin dulu bang, dengerin dulu. Anda mengatakan tadi mereka menciptakan. Pertanyaan saya bang, mereka ini satu oknum atau dua? Mereka ini adalah pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya satu. Oke, pribadi yang berbeda. Apa perbedaan pribadinya bang? Iya, sang Bapa bukanlah firman dan juga bukanlah Roh Kudus. Yesus? Yesus Saya ulang. adalah firman yang telah menjadi manusia. Oke, artinya pribadi Yesus, pribadi Bapa berbeda, betul? Yes. Oke. Kalau pribadi yang kedua ini berbeda, yang mana yang Tuhan? Silakan. Ya Tuhan, ya sang Bapa Berarti Yesus yang bukan Tuhan. memiliki firman. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu firmannya sang Bapa. Berarti Yesus cuma firman, dia bukan Tuhan. Ya, sang Bapa juga, dia adalah firman sang Bapa itu, dia Tuhan juga. Bang, saya ulang ya. Anda mengatakan tadi Yesus dan Bapa dua pribadi. Oke. Dua pribadi ini menurut Anda berbeda. Pertanyaannya, kalau dua pribadi antara Bapa dan Yesus berbeda, manakah yang Tuhan yang sebenarnya? A. Pribadi Bapa, B. Pribadi Yesus, C. Kedua pribadi adalah Tuhan. Ya memang mereka adalah Tuhan. Oke, bisa saya jawab ini. Sebenarnya ini simpel pertanyaannya. Iya ya, dicatat-catat aja ya Pak ya, dicatat gitu. Saya rasa kalau Anda catat ini Anda mikir, insya Allah besok pagi Anda berakal. Saya jamin itu. Ini gampang ini jawabannya. Kalau gampang kenapa nggak sekarang aja? Kenapa nunggu besok? Oke, saya jawab. Dari pertanyaanmu tadi kan, di mana Tuhan, yang di sorga atau yang dikandung? Kan gitu pertanyaanmu. Iya. Itu pertanyaan yang salah dalam konsep Tuhan. Kalau kamu bertanya seperti itu, seolah-olah Tuhan itu satu gitu kan, satu biji telur di dalam kulkas. Itu Tuhan nggak seperti itu, seperti satu biji telur di dalam kulkas. Jadi kalau Tuhan di sorga, terus yang di bumi itu apa? Terus kalau Tuhan di Mekah, jadi dia nggak ada di Indonesia, gitu maksudmu konsep Tuhan? Kan Tuhanmu pernah ada dalam kandungan 9 bulan bang? Iya, dia pun ada di sorga karena dia Tuhan. Jadi jangan kau bilang karena dia karena ada dalam kandungan dia nggak ada lagi di sorga gitu maksudmu. Dengerin, apakah Tuhan di dalam kandungan itu 9 bulan dan Tuhan yang ada di surga sama atau beda? Ya sama, satu hakikat. Sama. Oke, cukup. Iya. Cukup ya. Sebutkan persamaannya, Tuhan di dalam kandungan dan Tuhan di surga. Apa persamaannya? Persamaannya ilahi. Oke. Yakin Pak? Yakin. Oke, ada perbedaan nggak? Perbedaannya itu kan fungsi mereka, tugas-tugas mereka. Apa ada nggak perbedaan antara Tuhan dalam kandungan dengan Tuhan di surga? Ada perbedaan atau tidak? Secara hakikat nggak ada perbedaan, tetapi secara fungsi beda. Oke. Kenapa bisa berbeda kalau dia Tuhan? Loh, makanya saya bilang Tuhan ini kan yang mengatur seluruh dunia, ada yang mengatur langit kan. Kamu percaya kan ada juga yang menjawab doa, ada juga ya. Jadi dia tuh jangan kamu anggap Tuhan itu seperti sebiji telur Saya yang ada nggak di dalam menganggap, kulkas. saya nggak menganggap ini. Saya nanya Anda. Nah itu framing kamu, apa kamu narasi kamu seolah-olah Tuhan Saya itu nggak hanya di surga. bernarasi, Bang. Jangan Anda framing dong. Saya nggak bernarasi. Saya nanya Enggak, Anda. kan pernyataanmu kan seolah-olah seperti itu. Kalau Tuhan di surga, Kenyataannya, dengerin. Kenyataannya memang Bunda Maria pernah mengandung, betul. Iya, kan itu betul. Sekarang yang dikandung Maria itu menurut Anda Tuhan. Ya iya. Sama, dengerin, sama dengan Bapak yang di surga. Ya sama, memang satu hakikat. Oke, sama. Hakikat artinya apa, Bang? Gimana saya jelaskan hakikat ya? Kalau nggak ngerti saya yang kasih tahu. Nggak paham, coba cek dulu. Oke, saya kasih tahu. Dulu, hakikat itu. Hakikat artinya adalah keadaan yang sebenarnya sesuai KBBI. Oke. Ya. Keadaan yang sebenarnya Bapak itu dan keadaan sebenarnya Yesus itu sama atau beda, Bang?
Hakikatnya sama. Oke, Jadi, hakikatnya. sama Jangan ya. kamu, makanya saya bilang, Sama konsep ya, kamu Bang. aja, Anda udah- konsep kita aja mengenal Tuhan aja udah beda. Anda udah jawab Mendefinisikan sama. Tuhan aja kita udah beda. Iya, Seolah-olah memang Tuhan itu beda. satu, terus satu aja di situ gitu. Nggak bisa Cukup ya, lagi Bang, di ya. Amerika, nggak bisa Iya, dia iya. lagi di Indonesia, nggak bisa lagi. Kalau dia nggak di Persoal- Amerika, Persoalannya Bang, hanya Tuhan Anda yang pernah dalam kandungan. Sekarang itulah ketuhanan yang luar biasa. Jadi dia Luar nggak biasa, seperti Tuhan masuk seonggok, nggak seperti telur Iya. sebiji tersimpan di sana. Itu Tuhan yang luar biasa. Yesus itu dalam kandungan itu nggak seonggok Bang. Loh, maksud saya itu seonggok itu seperti satu biji seperti yang kamu maksudkan. Emang Yesus berapa biji? Yesus berapa biji dalam kandungan Bang? Berapa biji? Konsep kamu yang saya pertanyakan. Kok saya Kalau dia punya nggak di konsep? surga, Anda yang Bapak punya di konsep, surga kok itu saya Tuhan dituduh? nggak? Kamu bilang ya Tuhan. Terus yang di dalam Maria adalah Tuhan nggak? Tuhan. Berarti Tuhan kamu dua dong. Seolah-olah kamu bilang gitu. Anda yang bilang dua loh. Bukan saya Siapa, loh. siapa bilang dua? Ya kalau begitu, kalau Anda bilang satu, kita cek hakikat artinya keadaan yang sebenarnya. Bapak di surga itu keadaan sebenarnya Bapak hanya roh, tidak punya fisik. Keadaan sebenarnya Yesus dalam kandungan punya roh, punya fisik. Menurut kamu hakikat Bapak dan hakikat Yesus sama atau beda? Sama secara ilahi. Apa samanya? Satu punya fisik, satu tidak. Loh, kita kan berbicara Tuhan. Hah? Iya. Berarti kamu memasukkan ke kotak Tuhan itu, kamu masukkan ke kotak nggak bisa ini, nggak bisa itu. Hah? Oke. Itu cara Kalau kamu gitu berpikir tentang Tuhan. Saya mau kelola akal sehat Anda. Yesus punya fisik nggak Bang? Punya fisik? Bapak punya fisik nggak? Enggak. Sama atau beda? Hakikatnya sama. Nah, Sebagai ini. Allah, sebagai Allah Ini dia ilahi. nih. Ini dia nih. Hakikat artinya apa? Kalau hakikat ilahi itu kekal, maha kuasa. Saya nggak nanya, saya nggak nanya fungsi hakikat. Ilahi. Ini ya. Kamu Hakikat ilahi, mutar-mutar. Bang. Tunggu dulu. Diam dulu. Kita kembali dulu ke awal dulu ya. Iya silakan. Menurut kamu itu Tuhan itu satu seperti apa? Tidak bisa disamakan dengan apapun Tuhan itu. Berarti mas konsep apakah Tuhan itu kalau ada di Amerika dia nggak ada di Indonesia gitu? Tuhan itu nggak perlu ke Amerika tahu Amerika, nggak perlu Ya, karena dia enggak, maha tahu. Kalau dia di Indonesia berarti dia nggak di Mekah. Tuhan itu Bang, dia maha tahu, nggak perlu masuk kandungan untuk tahu kandungan perempuan, nggak. Iya. Kalau Dia- Tuhan itu ada di Dengerin surga dan dulu, ada di Bang. ini Bang, enggak? saya lagi ngomong, saya edukasi Anda lu dengerin. Nah, nggak usah edukasi saya. Ya kalau Pikiranmu begitu itu Anda diam, saya dangkal. mau ngomong. Saya mau ngomong, saya edukasi menonton. Anda diam dulu sebentar. Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Dia nggak perlu ke Amerika, jalan-jalan, pakai paspor segala. Nanti dia empat sama Trump, dia tahu Amerika. Dia nggak perlu masuk kandungan, tapi dia tahu isi kandungan. Itu Ayatnya namanya mana? Tuhan maha. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Itu namanya Tuhan. Maha Dalilnya tahu. mana? Dalilnya mana? Kalau Oh, jadi gitu. nggak tahu dalil Tuhan maha tahu. Enggak, dalilnya mana kalau dia Tuhan, enggak. Tuhan itu maha tahu. Gitu loh ya. Jangankan Jadi- kamu Bang, orang yang bukan Islam Kristen aja tahu seperti itu pemahaman Oke. paling mendasar Kalau itu. begitu Yesus itu maha tahu nggak Bang? Siapa? Yesus itu maha tahu nggak? Yesus itu maha tahu. Oke baik. Apa yang diketahui Yesus waktu Yesus dalam kandungan? Loh. Dia sama dengan Bapa, oke? Satu. Saya nggak sama. Dengerin dulu. Saya ulang ya, mundur selangkah. Menurut Anda Yesus maha tahu nggak? Loh, saya sudah bilang dia maha tahu. Maha tahu. Oke, kita keluarkan dia dalam kandungan. Dia bayi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bayi seminggu Yesus ini, dia maha tahu atau tidak? Maha tahu. Apa yang diketahui bayi Yesus? Banyak, nggak usah kamu tanyakan. Apa? Ya, itu sebenarnya kita main di ayat-ayat aja yang tertulis. Jangan Gimana kamu sih filosofi. katanya- Ini kamu pakai Katanya filosofi Bayi Yesus membahas maha Alkitab. tahu, Bang. Nah, Bang. Katanya saya Bayi juga Yesus bisa maha bertanya tahu. filosofi sama kamu. Kita hanya bertanya aja lah sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. apa Iya yang kamu berdasarkan lakukan. data di Bible, dengerin ya. Di umur 8 hari dia disunat. Ya. Jadi Yesus pernah berumur 8 hari. Pertanyaan saya Bang, waktu Yesus berumur 8 hari, apakah Yesus maha tahu? Silakan. Nah, bisa saya jawab nah, Rasul Paulus yang mengajarkan itu. Saya ulang ya. Filipi 2:6-8. Nah, itu mah Yang mengosongkan diri. walaupun dalam rupa Allah Ah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sehingga mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Kalau sampai di kayu begitu salib. berdasarkan Filipi yang Anda bawa, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia kekosongan Tuhan. Data yang Anda bawa loh, Yesus di bumi mengosongkan diri, mengambil rupa, dengerin dulu Bang. Yesus datang ke muka bumi, mengosongkan diri, dia sama dengan kita sebagai hamba. Artinya Yesus manusia, bukan Tuhan. Berdasarkan data Anda, setuju? Boleh saya jawab? Anda yang ngomong loh, Anda bawa data loh. Boleh saya jawab? Oke. Kita Gimana? melihat di kisah para rasul ketika Stefanus itu Pindah lagi ke kuasa Roh kisah Kudus, para dia rasul. melihat Yesus berada di surga, ya, itu dia kembali kepada keadaannya semula, memerintah bersama-sama dengan sang Bapa itu. Di kisah para rasul, Itu pendapat itu kan. Nggak apa, biarin aja dulu, nggak apa-apa. Dia Kita kembali. ikuti dia, kita bikin nyaman dia. jadi jadi yang Anda mengatakan bahwa kurang nggak benar itu dia mau jadi manusia itu, karena dia kembali menjadi ilahi. Gini aja Dan Bang, Stefanus membuktikan. Bang, kita putuskan Bang biar nggak muter. Waktu Yesus menjadi manusia, dia manusia atau dia Tuhan? Kan sudah kita bicarakan balik-balik tadi, dia itu mempunyai kemanusiaan dan juga ilahi. Tadi katanya ada kekosongan dia tadi. Anda baca Filipi loh, kekosongan, hamba loh dia. Tapi kan, ya itu karena dia firman menjadi manusia. Saya ulang nih. Waktu Bapa menjadi Yesus, mengambil rupa seorang hamba, menjadi hamba sama seperti kita. Pertanyaannya, waktu Yesus ada di dunia menjadi hamba ini Tuhan atau bukan? Data loh ini Bang, data ini. Jangan sampai dilawan datanya sendiri. Bisa jawab? Ya, saya ulang pertanyaannya ya. Iya, boleh. Berdasarkan Filipi 2 Boleh saya jawab? 6 sampai 8. Dengerin dulu. Berdasarkan Filipi 2 6 sampai 8, gitu ya. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba sama seperti kita. Pertanyaannya, waktu Yesus mengambil rupa seperti hamba, artinya dia menghambakan diri. Apakah waktu itu Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Oke, di dalam pemahaman kekristenan, sang Bapa itu tidak pernah turun menjadi manusia. Yang turun menjadi manusia itu adalah firman-Nya yang sebagai ilahi tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia, sama seperti hambanya itu, untuk karena kasihnya untuk menyelamatkan manusia. Jadi pemahaman Anda itu kan beda. Anda mengatakan tadi bahwa Bapa itu turun kepada menjadi Bang. manusia, sedangkan di pemahaman Kristen, Bang. Bapa itu tidak Bang, pernah. Yesus ini waktu di bumi dia hamba atau bukan? Ya dia hamba sama Oke, seperti manusia. baik. Waktu dia menjadi hamba, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap ilahi. Berarti hamba ilahi ini hamba. Karena keilahiannya itu Kok jadi abang diciptakan, diputar? tapi Kok sudah bahasa ada. Indonesianya abang semakin gosong bahasa Indonesianya. Saya Nah, pertanyaan sederhana makanya bang. itu makanya di Stefanus Anda membuktikan dengerin, bahwa Bang, dia dengerin. kembali. Anda sendiri mengatakan Yesus itu hamba. Saya pertanyakan, waktu Yesus adalah hamba Yesus ini A Tuhan, B bukan Tuhan. Oke, saya jawab ya. Ya. Dengarkan betul-betul ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai Kok lari ke sana, yang Kang? harus Ini? dipertahankan, Kok lari ke situ lagi gitu loh? melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Iya, manusia. pertanyaannya Dan dalam adalah, keadaan sebagai Bang, manusia, ia telah Bang. merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai kayu salib. Bang. Itu sangat jelas, Kristen paham. Data Anda mengatakan Yesus menjadi hamba. Sederhana pertanyaannya, waktu Yesus menjadi hamba, apakah dia A dia Tuhan, B hamba itu bukan Tuhan? Silakan bang. Nah, sudah dijelaskan berulang kali. Anda nggak jawab, Anda muter gitu loh. Dia kan memiliki Data yang Anda bawa, dengerin, data yang Anda bawa berdasarkan Filipi 2 6 sampai 8, dia menjadi hamba. Pertanyaan saya, waktu Yesus menjadi hamba, A. Yesus adalah Tuhan, B. Yesus bukan Tuhan.
Oke, dengar baik-baik ya. Dua ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, saya ulangi lagi, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, sudah jelas. Jelas bang, saya hafal datanya itu. Bukan itu Iya, pertanyaannya bang. Justru data Anda ini saya pakai untuk membuat akal Anda berfungsi atau tidak. Anda menyadari nggak data yang Anda baca? Dia kan menjadi hamba. Ya. Pertanyaan saya bang, waktu Yesus menjadi hamba, apakah Yesus adalah Tuhan atau bukan Tuhan? A. Hamba ini adalah Tuhan. B. Hamba ini adalah bukan Tuhan. Silakan. Kita sudah sangat menjawab yang walaupun rupa Allah, ya kan? Kacau. Bapak nggak Apa ngerti yang bahasa kacau? Indonesia. Orang paham Bapak nggak itu. ngerti bahasa Indonesia. Saya ulang yang kelima kali saya ulang. Berdasarkan Filipi 2 6 sampai 8, Yesus itu menjadi hamba. Artinya ini adalah waktu Yesus menjadi hamba, A. Hamba ini adalah Tuhan. B. Hamba ini bukan Tuhan. Silakan. Pak Lembata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kebesaran itu berarti dia mempunyai dua kan? Ya Kak Pak Lembah. Uti Khadijah, Assalamualaikum Kenapa? warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam rupa Allah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi Dia kan wabarakatuh. memiliki Semuanya belajar. ilahi dan Waalaikumsalam memiliki manusia. Malah lu nanya ke si Lembah, lu gimana sih lu? Lu jawab kok nanya ke si Lembah sama-sama Oten. Ini sebentar ya, emang pusing. Kenapa? Karena ini ada manusia yang namanya Yesus. Jelas di Matius 12 15 sampai 21. Di situ perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Berdasarkan nyambung ke Filipi 2 6 sampai 8, dia juga hamba karena dia mengosongkan diri menjadi manusia sama seperti kita. Artinya ini, waktu Yesus menjadi hamba, apakah dia Tuhan? A. Dia Tuhan. B. Bukan Tuhan. Tinggal dijawab. Memang ini sulit. Ya, Sulit, dia Bang. Tuhan. Iya, makanya Rasul Paulus itu sudah menjawab kamu yang walaupun dalam rupa Allah. Jangan lupa itu. Pernah menjadi hamba nggak, Bang? Jawab dulu. Yesus pernah menjadi hamba nggak? Pak Lembata, silakan dulu. Saya ada perlu dulu. Dia pusing kan dulu sama gua. Apa Akal pertanyaan? Bang, akal. Apa pertanyaannya? Yesus pernah menjadi hamba nggak? Pernah. Jadi dia Ya, disebut hamba. pernah. Cukup, Hamba, cukup. tunggu dulu. Hamba itu apa artinya? Hamba itu berarti ada lebih tinggi dari atasnya dia. Lebih tinggi. Iya, kalau orang hamba itu berarti ada lebih bos dari atasnya. Ya, terus. Betul? Nah, Ya. waktu Yesus menjadi hamba, hamba Yesus ini A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Dia Tuhan. Jadi Tuhan menghamba. Iya. Ya, Oke. itulah namanya. Oke, udah Makanya cukup, udah dijawab. Tunggu Jadi Tuhan. tunggu dulu. Kan ada- Saya kan kan ada tunggu jawab. dulu. Nanti kamu lanjut, Apalagi? saya kasih aja satu. Iya, silakan. Itulah namanya hamba. Makanya kita mengenal kasih Kristus. Oke, karena dia menghambakan diri. Itulah namanya kasih Kristus yang kita Oke. kenal. Lanjut. Tuhanmu ini menghamba. Jadi Tuhanmu adalah hamba. Dia menghamba kepada siapa? Dia menghambakan, maksudnya dia itu datang ke dunia, ke tempat yang fana. Hamba artinya apa, Bang? Iya, dia menghambakan diri, datang. Kepada siapa menghambanya? Hah? Dia Kepada menghamba siapa? itu maksudnya menghambakan diri itu merendahkan dirinya. Ya, dia merendahkan diri kepada siapa? Hah? Merendahkan dirinya bukan untuk siapa saja, dia setara dengan Tuhan, dia merendahkan. Iya, dia merendahkan diri kepada siapa? Loh. Dia Sederhana loh, Bang. Pada dirinya sendiri saja gitu, Lembah. Bang, Iya. terakhir dari saya sebelum saya lo dikeributin sama ibu-ibu, dengerin ya. Contoh nih, Yesus itu, Bang, ya, dia berdoa. Semalaman di Bukit Getsemani dia berdoa. Ibrani 5:7, karena kesolehannya dia berdoa dengan ratap tangis, diselamatkan dari maut karena kesolehannya, doanya didengarkan. Pertanyaan saya, Bang, Yesus itu waktu berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai hamba?
Oke. Tunggu ya, saya buka ayatnya dia. Ya nggak usah dibuka, Bang. Saya udah bacain. Tunggu. Nggak usah dibuka, saya udah bacain. Ini betul berjalan ini, Bang. Iya, itu pertanyaanmu tuh sebenarnya simpel jawabannya. Tunggu. Ya kenapa nggak dijawab? Tunggu. Yesus itu berdoa karena kesolehannya, doanya didengarkan, dia diselamatkan dari maut. Berdoa dia, Ibrani 5:7 di Bukit Getsemani berdoa. Pertanyaannya, yang berdoa ini Tuhan atau bukan? Dia berkomunikasi dengan Saya nggak, iya berdoa komunikasi, Bang, nggak usah dijelasin arti doa. Iya. Yang berdoa Sebenarnya- ini loh, yang Sebenarnya berdoa gini, ini- tunggu. Ya Berdoa. iya. Bahasa Bukan kamu kan berdoa, Tuhan. tapi sebenarnya dia komunikasi. Bahasa kamu kan Komunikasi itu doa, Bang, doa itu komunikasi Iya. dengan Tuhan. Nah, dengar dulu. Makanya kan dibilang kehendakmu yang jadi. Ntar dulu Bang, terakhir dari saya, dengerin dulu pertanyaan saya ya. Kan Pertanyaan akhirnya saya. kan baca akhirnya bahwa kehendakmu yang jadi. Iya, waktu Yesus itu berdoa, Yesus adalah Tuhan, B bukan Tuhan. Dia Tuhan, Tuhan ini berdoa kepada Tuhan siapa? Bapa ke Bapa. Oh, ya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu ya. Lo komunikasi dengan Bapa. Oke, Tuhan komunikasi dengan Tuhan. Iya, Ada Bapa berapa kan dia kan firman. Dengerin, Tuhan komunikasi dengan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Loh, Tuhan komunikasi dengan Tuhan kok satu? Makanya aku bilang konsep ketuhananmu beda. Ketuhananmu seperti sebutir telur. Kerubutin. Iya, makanya konsep Tuhanmu seperti sebutir telur di dalam kulkas. Apa? Tuhanmu telur. Seperti Tuhanmu. telur. Konsepnya dia itu Tuhan itu seperti telur di dalam kulkas sebiji satu. Oh, Jadi kalau Tuhanmu dia seperti telur. Malam-malam udah ngomongin telur. dia konsepnya seperti itu gitu. menyimpulkan Tuhan satu seperti itu. Oh, Jadi satu, kalau dia nggak maksudnya- kalau Tuhan di maksudnya surga satu nempel, ada yang putih, ada yang kuning menempel gitu ya. Terus ada cangkangnya gitu ya. Gak bisa kepisah gitu. Tapi kalau begitu disaring kepisah loh kuning sama putihnya itu. Ini gimana maksudnya? Bisa kepisah? maksud saya itu konsep dia mengenal Tuhan itu seperti angka satu. Tahu nggak? Tahu Tuhan itu satu, Tuhan itu satu kata dia seperti angka satu. Kata seperti dia itu kata sebiji. siapa? Sebiji. Itu tadi kawanmu itu tadi. Enggak, terus Tuhanmu itu gimana waktu dia berdoa itu? Dia Tuhan atau bukan? Tuhan Tuhan berdoa kepada Tuhan. komunikasi dengan Sang Bapa. Oh, Tuhan anak berkomunikasi dengan Tuhan Bapa. Iya. Ngobrol. Oh, ngobrol. Iya, karena Oh, makanya ngobrol. dibilang makanya Kayak dia kita lagi bilang ngobrol tunggu ya, dulu. Bang, ya. Bisa Tunggu dulu. aja, Bang, ini. Makanya Yesus mengatakan aku melakukan kehendak Bapa. Jadi Oh. kehendak Bapa dengan Yesus itu satu, sejalan. Itulah Oh, iya, makanya iya, iya. biarlah kehendakmu yang jadi. Karena kehendak Bapa dengan Yesus itu satu, karena mereka memang satu, nggak mungkin dua. Kalau kehendak Yesus dengan kehendak Bapa sama kok Yesusnya bilang jangan seperti kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Berarti Nah, kehendaknya Yesus sama Bapa kan beda gimana? Makanya aku bilang di dalam Alkitab itu kan sudah jelas bahwa anak manusia. Jadi natur Yesus itu ada dua, Oh, satu kemanusiaan, anak manusia. satu keilahian. Yesus sendiri mengatakan anak manusia, dia mengakui dirinya anak manusia, tetapi dia punya dua natur. Gitu. Yesus bukan hanya dia berdoa, Yesus juga makan, Yesus juga tidur. Iya tahu aku, dia makan, dia tidur. Makanya aku juga heran gitu loh sama Pak Lembah ini, dia makan, dia juga tidur, dia juga pernah lapar. Iya. Kok jadi Tuhan gitu loh? Itu Ya, apa makanya kata tetangganya Yesus Yesus itu. gitu loh? Bentar-bentar Bang, kalau tetangga-tetangganya Yesus hidup di zaman sekarang gitu ya, dia umurnya panjang gitu, terus dia ngelihat kalian-kalian ini nyembah tetangganya dia gitu, itu nggak bahaya tak itu Bang? Nggak bahaya tak itu? Ini filosofi, itu kita nggak ada sejarah seperti itu. Jangan ditambah-tambahkan, Ya udah nggak ditambah-tambahkan jangan deh. berandai-andai. kalau Iya, diskusi nggak apa-apa. bahaya nggak sih Bang? Ini Bang menyembah Tuhan yang pernah lapar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Bukan bicara bahaya, nggak bahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bicara bahaya nggak bahaya, kan aku nanya bahaya nggak? Ya gini loh. Intinya, kok ada Tuhan komunikasi sama Tuhan?
komunikasi. Iya sih, itu makanya lebih heran kamu kan sih sudah itu. udah Kamu baca sama Alkitab bahwa aku diutus oleh Bapa, ya kan? Aku melakukan kehendak Bapa. Oh, berarti Tuhannya tuh ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya Tuhan kan itu ngobrol. satu. Tuhan itu satu, tapi manifestasinya di dalam Alkitab itu ada 3. Tuhan itu satu tuh maksudnya satu apa? Satu komal kayak kita gini apa satu gimana maksudnya? Ini saya nanya loh ya. Maksudnya Sekarang, tuh satu apa? oke, saya mau tanya sama kamu. Kalau dikatakan Tuhan itu satu, maksudnya apa? Satu seperti apa? Ya satu, nggak ada yang sama dengan dia, udah jelas satu. Yang Ya, setara juga maksudnya nggak ada. satu sebiji atau bagaimana? Esa ya satu, nggak pakai biji, ngapain dibahas sama biji? Ah. Nah, itulah kan kamu aja kan nggak satu kamu itu berarti universal kan? Loh, satu Esa, satu ya Esa Iya, gitu. Jadi universal. nggak usah ngajarin saya gitu loh. Soal Oke, satu ya saya udah tanya. satu, berarti nggak ada Oke, yang sama dengan dia gitu. Oke, Nggak ada kalau- duplikatnya, udah jelas satu ya satu. Oh, jadi kalau Tuhan itu ada nggak di bumi? Apa lagi Tuhan ada di bumi? Ya mati, Enggak. rusak lah bumi kalau Tuhan ada di bumi. Semua Gimana sih? kitab pengajaran tentang Tuhan nggak mengatakan Tuhan tidak mungkin ada di bumi. Iya, 2 Yang mana Tawarik ada? 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Sesungguhnya langit, bahkan langit mengatasi segala langit pun nggak bisa Jangan, memuat konteksnya Tuhan. salah. Konteksnya salah. Jangan dibawa salah. Emang kau Nanti tahu itu kita konteksnya apa? Ha? kita bisa Itu belajar bicara itu tentang secara Tuhan. spesifik. Itu bicara Iya. tentang Tuhan. Saking Bukan, kuasanya bukan itu. Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu, bumi pun nggak bisa nampung Tuhan. Iya, Apalagi cuma konteksnya rahim salah. seorang wanita. Kamu tuh gimana sih? Iya, saya paham, tapi itu konteksnya beda. Kita bisa bedah itu nanti kalau kamu mau. Bahkan tadi kamu nanya, Spesifik. apakah Tuhan bisa ke bumi kan gitu? Apakah Iya. Tuhan bisa di bumi? Ya udah itu Menurut- jawabannya, gimana bisa bumi? Ada Nggak bisa. Tuhan di situ muncul. Nggak bisa nongol. berarti. Nggak bisa berarti. Buminya yang nggak bisa. Bumi Dunianya nggak yang bisa. nggak sanggup. 2 Ya. Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8:27 tuh baca. Barusan udah aku bilangin itu isinya Jangan apa. kamu pakai kitab raja-raja kitabnya. Saya tanya kamu Nggak boleh sesuai dengan dipakai. iman. Nggak boleh Nggak, dipakai. Saya Bentar, tanya bentar, kamu berarti bentar, kan kamu berdasarkan nanya. Alkitabmu. Loh, saya ini menyadarkan kamu gitu loh. Enggak, Kalau saya enggak ngasih usah Al-Quran sadarkan ke saya. kamu, enggak gini. Kalau saya ngasih Al-Quran ke kamu nggak percaya. Itu udah pasti, wajar. Tapi kalau Ya, saya maka- ngasih kamu data dari Bible-mu sendiri, kamu nggak percaya, ini gimana gitu loh. Aku tahu, nggak usah kamu ajarin. Aku tanya kamu dari Ya kalau konsep udah, kamu kalau udah tahu, berdasarkan kamu bilang, kitabmu. Kalau kamu Berdasarkan tahu, kitabmu. sebentar, oke, sebentar, kamu kan tahu. Kamu tahu ya dari kitabmu kamu tahu, dari 2 raja-raja, dari 1 raja-raja sama 2 Tawarik kamu tahu. Ya sudah, Ya. kalau kamu tahu Tuhan itu memang tidak bisa ke bumi, terus Yesus itu siapa? Yesus Jangan- pernah ada di bumi. Jangan kamu ambil sunat-sunat ayat-ayat. Kok Terus sunat-sunat kamu mendukung support kamu, ayat? mendukung argumentasi kamu. Jangan sunat. Ngapain Alkitab itu bukan sesunat-sunatin selembar. ayat? Hei, Ngapain? Alkitab Hei, itu hei. enggak selembar. Hai. Baca. Alkitab itu tebal, bukan Iya, selembar. oke. Baca dari mana? Baca Jadi yang mana? makanya Apakah saya perlu membaca dari Kejadian sampai Wahyu, jangan betul? sunat-sunat. Saya mau Iya, tanya apakah- kamu berdasarkan Sebentar, imanmu. kamu bilang jangan baca sepotong-sepotong. Kamu minta saya baca yang mana? Sekarang saya Kamu mau tunjukin, tanya kamu tunjukin, terserah mau dari Kejadian sampai Wahyu saya yang pilih atau Anda yang pilih satu perikop, silakan tunjukkan. Mana yang Kejadian harus saya baca? 2:24 bisa baca Kejadian 2:24. Ini temanmu Bahasa nggak mampu. aslinya. Sebentar, temanmu nggak mampu ya? Bukannya saya Bukan nggak nggak mampu tapi iya. Nggak apa-apa, Uti Hodijah dikeroyok 2 nggak apa-apa. Ini emang laki-laki, yang satu laki-laki, yang satu setengah, nggak apa-apa, dikeroyok Enggak aja. jawab, dia aja belum menjawab pertanyaan saya. Udah ke Alkitab. Sudah saya jawab. Apa Kamu jawabanmu? aja yang telinganya Jawab, itu. jawablah dulu. Jawab. Loh, sudah saya jawab tadi. Apa Tuhan jawabanmu? Tuhan kalau ke bumi ya buminya hancur, bumi nggak Berarti- bisa menampung Tuhan. Ayatnya Itu di mana? Bible-mu. Dan Ayatnya makanya, mana? Enggak, ayatnya mana? Makanya Dalilnya mana Al-Qur'annya? Kuping kalau Alah, naik komal ya. Kuping kalau naik komal Dalilnya itu mana? Ada dikatakan seperti itu. Dalil Qurannya saya mana? nggak perlu membahas Al-Quran yang begitu tinggi ilmunya untuk orang-orang Alah. Enggak, untuk kamu terlalu Ini- tinggi, beneran terlalu tinggi gitu loh. Alah. Terlalu tinggi ini Al-Quran untuk menjawab pertanyaanmu tuh ngedongeng terlalu ini tinggi. namanya. Tanpa data itu ngedongeng. Oh, berarti Emang- 2 emang Tawarik bener itu. dan 1 Dalilnya Raja-Raja mana? itu Nggak Dalil paham. Qurannya. Oh, 2 Dalil Tawarik Qurannya mana? 6:18 dan 1 Raja-Raja 8:27 itu dongeng. Stop Dalil Dongeng satu-satu ya? Qurannya ya. mana? Dalil Qurannya Dongeng ya? mana? Dongeng ya itu ya. Dalil keluaran apa sih dia minta? Tadi katanya kalau Tuhan datang ke bumi hancur. Coba dalilnya mana? Oh, nggak tahu dalilnya. Nggak tahu, kasih dalilnya. Makanya kependongeng kalau tanpa data. Oh, berarti cerita Yesus itu Tuhan juga dongeng karena nggak ada datanya.
Ada. Mulai kelahirannya Kasihan ada sampai dia meninggal, sampai dia balik ke surga ada. Kasihan ya, Apa kasihan biografinya Atau di ada. luar Alkitab, Mbak Natalia? Mau Alkitab sebentar atau luar tadi Alkitab? tadi kan saya tadi sebentar dulu ya, saya tadi kan udah jawab ya, dia nggak percaya gitu ya, dari Bible-nya dia sendiri dia nggak percaya. Saya tanya gitu. kamu, jangan tanya Alkitab, saya tanya kamu, apakah konsep kita sama tentang Tuhan? Pelan-pelan Pak, jangan marah Pak, pelan-pelan pelan-pelan. Nggak marah. Ya, ini Beda, ini Pak. orangnya nggak mau jawab gitu loh dengan dalil Beda gitu. Pak, konsep ketuhanan Anda itu beda. Tadi kan udah Makanya kita ngakui. bubar aja, nggak perlu diskusi kalau kita udah jelas-jelas. Iya, ya udah Kabur, enggak. kabur. Sebentar. Konsep ketuhanan kita beda, Bang. Anda Nah, iya, tadi sudah makanya mengakui- kalau kita Gantian dulu bicara, sepakat. Bang, saya dulu bicara sebentar. Habis ini Anda lagi loh. Konsep ketuhanan Muslim itu tauhid, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu esa. Sebagaimana Bukan. Yudaisme juga. Gantian, Bang. Habis ini Anda kok saya nggak motong itu ya. Sebagaimana Yudaisme juga ulangan 64. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Tuhan itu Ehad. Konsep ketuhanan Kristen sebagaimana perjanjian baru Anda itu, ya Tuhan Anda komunikasi dengan Tuhan. Berarti Tuhan Anda melebihi dari satu. Beda, Bang. Kita saling maklumi aja. Makanya saya bilang satu kamu itu konsep satu itu menurut Islam itu dengan Kristen itu kan udah beda. Ya memang beda, Bang. Siapa bilang sama? Nah iyalah, jadi kita terima aja kalau kita beda. gitu. Iya, Ngapain kita saya diskusi lagi? Saya nggak memaksa abang. Tuhan Anda melebihi dari satu karena ada Tuhan komunikasi dengan Tuhan. Beda, Bang. Ya. Beda. Kenapa demikian? Karena berdasarkan data di Bible, ya ada Tuhan baru setelah Yesus mati, dihidupkan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, dikonsilikan di Roma 3:25. Dibuatlah anak manusia ini menjadi Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu setelah Yesus mati, ada Tuhan tandingan dibuat oleh penulis. Jadi Tuhan Anda dua, Bang. Salaman kita ya. Salaman. Gitu, Jadi sekarang ada prasasti Megiddo yang ditemui bertarik sekitar tahun 200 lebih. Jadi bukan di konsilinya itu, Pak. Anda bisa Megiddo yang di Israel. Saya bacakan Roma 14. Saya bacakan Roma 14:9 ya, Bang ya. Ya. Yesus itu mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kisah 2 nomor 32. Bapa di surga ya menghidupkan Yesus yang telah kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan, mati dulu terkutuk di tiang salib, dihidupkan menjadi Tuhan. Jadi Tuhan ada dua, Bapa dan Yesus. Begitu, Bang. Data ini, Bang, jangan dilawan. Cik mau kau datang becok. Lanjut mana tali? Oke. Ini udah kemana-mana ini ya, gara-gara loncat-loncat aja nih Oten nih. Loncat aja kerjaannya. Kita nggak loncat, kita kembali ke topik. Sekarang Iya, terus coba tunjukkan dalilnya. Dalilnya mana? Kalau kau bilang itu Tuhan datang ke bumi langsung dunia ini hancur. Mana dalilnya? Jangan di ngedongeng. dalam enggak dongeng. Kalau Kenapa tadi saya baca, kalau saya Mana baca 2 dalilnya? Tawarik Izin, 6 Bang, Mbak Natali izin. Kenapa seperti itu, Bang? Karena Allah itu di dalam Islam, Allah itu maha besar, bukan besar ya, maha. Jadi kalau maha itu ya nggak bisa diukur bagaimana besarnya itu. Jadi planet Maha bumi hadir ini nggak dia? Maha hadir nggak dia? bumi- Maha hadir. sebentar dulu, kau ini maha hadir bukan berarti kau masuk di kamar mandi Tuhanmu ikut. Beda dengan kau kan Berarti masuk bukan ke maha. kamar mandi, masuk ke WC, Berarti bukan Tuhanmu maha ikut. hadir. Lah, dia tahu, dia maha tahu keadaan hambanya. Tapi dia nggak ikut masuk di WC kayak Tuhanmu itu loh. Kau kan imanmu begitu. Berarti nggak maha hadir. Beol. Dengar dulu, kau beol Tuhanmu ikut karena kau bilang maha hadir. Kalau Allah kami ya, Tuhan kami itu dia maha tahu. Ngapain pun kau dia tahu, kau sembunyi di balik apa, kau dia tahu, maha melihat. Makanya ada kata maha. Maha itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa kita ibaratkan gitu loh. Jadi kalau sudah maha, nah kau Tuhankan Yesus, apanya Yesus yang maha? Coba kasih saya Ya. penjelasan yang bisa kita pahami sehingga kau menuhankan Yesus.
Coba apanya Yesus tuh yang maha, coba. Satu aja. Kemahaannya Yesus tuh sehingga kau Tuhan kan, ayo. Ya tanya aja, mau dalam konteks apa? Oke, kemahakuasaannya maha loh ya, maha ya, bukan kuasa ya, maha. Kalau kuasa ya banyaklah orang bisa kuasa, tapi maha kuasaannya Yesus apa, yo? Tanya Apa aja. ada? Dalam segi apa? Ya, ya terserah kau mau menampilkan apa, menyampaikan kekuasaannya yang maha itu apa. Boleh saya Misalnya baca apa, di terserah. Yohanes 10, 17, 18. Coba kita lihat ya. Ini Yesus ya. Aku memberikan Yohanes. nyawaku untuk menebus. Tidak seorang pun yang mengambil daripadaku. Dia mau metong, Melainkan kau bilang aku maha. memberikan Kan kehendakku dia mau sendiri. metong. Aku berkuasa Benar, Rama, ikuti memberikannya aja dan maunya. mengambilnya kembali. Dia memberikannya, dia memberikan nyawanya kepada siapa? Aku Iya kan? berkuasa memberikannya dan mengambilnya kembali. Iya, dia Ingat, memberikan aku nyawanya kepada berkuasa dia. memberikannya Dengerin dan mengambilnya pertanyaannya. kembali. Dia memberikan nyawanya kepada siapa? Macet. Ya, kepada Gimana? seluruh umat manusia kan di kayu salib kan. Oke, jadi nyawanya Tuhan mau dititip ke manusia, di hari ketiga diambil kembali gitu ya. Begitu. Bagaimana? Kalau di dalam kekristenan tidak ada kematian, Tuhan Yesus tidak pernah mati. Saya tanya, nyawa Yesus itu diberikan kepada siapa? Ya kalau kami kan tidak bisa berpikir begitu karena Tadi Tuhan anak sekarang ngomong ada di surga. sendiri, berdasarkan data di Bible, aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Dia berikan kepada siapa? Ya itu kemanusiaannya kan. Kan Yesus ini dikubur mati Kan nih. dari tadi kita sudah bahas Dengerin dulu bang ya. Ini Yesus kan pernah jadi mayat nih bang. Mayat ini nggak ada nyawanya. Nah, nyawa mayat Yesus selama 3 hari ini diberikan kepada siapa? Silakan. Susah dijawab. Bukan susah dijawab, tapi Tuhan kan Ya, di terus surga diberikan, sekarang. terus diberikan kepada siapa? Kan Yesus pernah jadi mayat, nyawanya keluar. Nah, nyawanya ini diberikan kepada siapa? Penguasa maut adalah iblis. Ayo. Taruh dulu bunda, biar dia macet dulu. Nyawa Yesus selama 3 hari diberikan kepada siapa? Kemudian diambil dari siapa? Kan dia berikan dan mengambilnya kembali. Berarti dia titip 3 hari. Di mana dia menitipkan nyawa 3 hari ini? Siapa ini yang berkuasa ini kok nyawa orang dititip-titip gitu loh? Siapa ini orang? Emang Atau ada siapa ini? jasa penitipan nyawa, Bang Andi? Ada 3 hari dititip. Oh, ada jasa penitipan nyawa. Kocak Ada. ya. Coba tampar dulu, tampar. Di mana ayatnya harus ada dalil kalau ini kan karang bebas. Tapi Anda ngomong tadi, aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Sedangkan Yesus pernah kehilangan nyawa selama 3 hari. Pertanyaannya, nyawa Yesus 3 hari ini diberikan kepada siapa? Mana lo? Habis itu diambil dari mana? Ini ada sertiwan nih, serah terima nyawa di sini. Lah kan dia kan berkuasa memberikan dan mengambilnya kembali. Iya, dia taruh di mana? berkuasa. Artinya dia menunjukkan kuasanya. Iya, dia berikan kepada siapa nyawanya itu? Ya, dia menyerahkan Diberikan kepada nyawanya siapa? untuk mengambilnya Iya, kembali. Dia kan serahkan manusia. kepada Kan? nyawanya itu diserahkan kepada siapa? Ketika Anda baca, ya Tuhan ampuni mereka, lalu Tuhan menyerahkan nyawanya, baru dia bisa kemanusiaannya bisa mati. Ya? Ya Tuhanmu ini mati 3 hari, dia serahkan nyawanya kepada Berarti siapa? sesuai ayat yang Yohanes dibacakan tadi kan sama. Iya, Tuhan paham. Yesus tidak pernah berbohong. Sepertinya ini Tuhanmu ini menyerahkan nyawanya kepada siapa? Itu gampang, pertanyaan gampang itu. Ya jawablah. Ayat Lukas 23:46 dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi diserahkan kepada Bapa. Oh, dia serahkan kepada Bapa. Ya, Oke. Berarti Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan gitu ya. ya kepada Bapa. Yang menyerahkan nyawa ini Tuhan atau bukan? Iya, dia yang ada yang tertulis, ya ikutin aja yang tertulis. Iya, artinya Tuhan ini nyawanya diserahkan kepada Tuhan. Bapa, Kemudian kepada Bapa. dia Kepada mengambilnya. Bapa kan Tuhan, Bang. Ya, Ya, Yesus Tuhan toh.
Ya, jadi Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, kemudian diambil lagi nanti gitu loh, betul? Iya. Nah, jujur lu jawabnya, nggak apa-apa. Gitu dong jawabnya. Iya. Kita nggak Memang maksa itu kok. yang Lanjut tertulis dulu, ya, kita- kerubutin lagi. Bentar. Aku izin Terus ya dari masalahnya tadi. di mana Soalnya mau gitu loh, bicara Pak? dari tadi. Ada masalah, Pak. Kita ini nggak nyari masalah. Yang penting ada jujur. Gitu loh. Nggak ada nyari masalah di sini. Kita ini diskusi persahabatan. Kita ini menghormati iman kepercayaan Anda itu loh. Kita nggak mau menghakimi Anda di sini. Yang penting Anda jujur. Selesai sudah gitu loh. Lanjut Ibu, kerubutin lagi. Ya izin ya, kami soalnya kan- tadi kami orang kepotong Kristen juga tuh kan harus belum. jujur, Pak. Kalau iya katakan iya, nggak boleh lain. Ini gimana? Kalau iya kata